Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Guru tetap di channel Jemariku Kreatif. Teman-teman Kenari Mania dimanapun Anda berada, topik kali ini Pak Guru akan membahas tentang kenapa telur itu gagal menetas atau zong, gitu ya, bahasa sehari-hari kita zong gitu, gagal menetas. Nah ini saya punya berapa puluh ya butir yang pada bulan-bulan ini memang agak tidak bagus ya. Ini banyak yang zong. Nah, ada faktor-faktor tertentu yang membuat telur itu tidak bisa menetas ya, walaupun dari pejantan yang ngisi atau pejantan yang gacor. Gimana cara mendeteksinya teman-teman? Oke, kita lihat yang pertama bagaimana melihat telur ini apakah isi atau tidak teman-teman ya. Saya lihat teman-teman di sini. Nah, kelihatan teman-teman ya, ini berarti telurnya gimana teman-teman? Ini zong, tidak ada isinya nih, jelas nggak ada isinya. Oke, ya kita lihat sekali lagi ya, cukup dengan seperti ini atau pakai senter juga boleh. Nah ini tidak ada guratan merah teman-teman, ini berarti juga zong. Oke, saya coba ambilkan telur dari ini indukan FSF, usia berarti sekitar 12 hari teman-teman. Oke, saya coba ambilkan ya, kita lihat nanti kalau ada yang jam kita buang. Telurnya kalau berat itu berarti biasanya isi teman-teman, jadi kalau kita pegang berat itu biasanya isi. Kita lihat teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat ini ya, ini kan gelap sekali nih dan memerah, ini berarti telur ini ada isinya. Oke, saat lagi ini berarti tanggal 20 tanggal 19 menetas, berarti kurang sekitar 2 hari lagi teman-teman. Kita coba saya ambilkan yang di sini teman-teman, saya contohkan ini juga tanggal 20 menetasnya kira-kira. Ini kalau kita pegang seperti ini, kalau dia berat itu teman-teman, maka bisa dipastikan telur tersebut bisa menetas. Nah teman-teman ya, ini ada guratan merah teman-teman, gelap. Nah ini berarti dia punya peluang untuk menetas. Oke, sekarang kita ulas ya teman-teman, kenapa telurnya itu tidak bisa menetas. Jadi gini teman, ada dua faktor yang menyebabkan telur itu tidak menetas. Yang pertama faktor eksternal ya. Faktor eksternal adalah faktor karena lingkungan. Jadi lingkungan itu khususnya dipengaruhi oleh suhu dan kelembaban ya. Di alam itu burung itu memang mengalami namanya masa kawin ya. Dalam setahun mungkin banyak berapa kali kan itu. Sedangkan kita di breeding harapannya setiap bulan mengalami masa kawin, bertelur, kemudian mengerang dan beranak. Ternyata tidak bisa seperti teman-teman. Jadi kalau kondisi lingkungan ternaknya itu tidak bisa dikondisikan seperti di alam agar telur itu menetas ya, maka pasti gagal menetas. Artinya apa? Artinya jika suhu tubuh pengeraman itu akan lebih tinggi daripada suhu lingkungannya ya, suhu lingkungan lebih tinggi daripada suhu pengeraman, maka biasanya embrio atau janin yang ada di dalam telur tersebut bisa mati. Sehingga kalau kita lihat nanti telurnya gagal menetas alias zong ya. Jadi telur zong itu karena faktor eksternalnya. Yang pertama karena faktor lingkungan atau faktor cuaca. Ini di bulan-bulan Agustus, September, Oktober mendekati November ini memang cuaca nggak begitu bagus, sehingga pagi hari bisa ekstrim 20 atau 18 derajat, mungkin siang hari bisa sampai 32 derajat. Itu tidak bagus untuk pertumbuhan embrio ini. Jadi jangan pernah berpikir bahwasanya jantannya nggak bisa ngisi, betinanya juga nggak bisa. Nah, padahal ternyata faktor cuaca. Jadi teman-teman beternak lingkungannya tidak begitu mendukung ya, udara yang terlalu panas itu juga bisa menyebabkan telur tidak menetas. Nah sekarang kita yang kedua teman-teman. Yang kedua, kenapa telur ini zong ya, tidak ada isinya, itu adalah ternyata pada proses mengawinkan anak saya ya. Yang pertama, ketika teman-teman ingin mengawinkan ya, jadi faktor internal, faktor dari burung itu, dari pejantan ya.
Jangan pernah mengawinkan pejantan yang tidak gacor dor ya. Karena biasanya itu akan mengalami birahi yang sedikit. Jadi kalau teman-teman mau mengawinkan, gunakan jantan yang gacor dor ya. Sehingga biasanya probabilitas burung ya atau makhluk hidup yang dia itu stamina bagus itu banyak ngisinya, banyak spermanya. Karena menetas atau tidaknya adanya janin itu tergantung dari sperma yang membuahi sel telur ya. Sekarang akan saya coba jelaskan dengan gambar teman-teman, ikuti Pak Guru. Oke ya teman-teman, sekarang jadi kalau mau mengawinkan ya, nanti dilihat waktu mengawinkan seperti apa di video-video saya yang lain ya. Sekarang saya akan coba gambarkan bagaimana proses terjadinya pembuahan pada burung kenari yang bertelur ya. Jadi kalau saya bisa gambarkan ini kantong telur ya teman-teman. Ini ada kantong telur teman-teman. Nah, ini ada kantong telur ya. Kantong telur itu diproduksi oleh yang namanya ovarium. Di sini ada telur-telur kecil teman-teman. Nah, ada telur-telur kecil. Jadi kalau teman-teman membeleh ayam itu kadang-kadang ada telur yang belum jadi, itu yang belum bercangkang. Ya. Kemudian di sini ada alat kelamin. Ini berarti betina, ini berarti pejantan ya. Ketika proses mengawinkan itu akan ada semburan sperma ke sana teman-teman. Jadi ada spermanya ada ke sana. Nah. Oke, ya. Ketika sperma ini sampai ke sini, maka akan terjadi namanya pembuahan ya. Sehingga telurnya ini terbuahi. Jadi nanti telur itu akan berjalan ke sini ya, akan berjalan semakin besar. Terus menjadi cangkang pengerasan, ini akan terbuahi. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Ini akan terjadi jika teman-teman mengawinkan burungnya pada durasi yang lama. Jadi kalau teman-teman hanya mengawinkan, masukkan di kandangnya gitu satu kawin sekali, 2 kali, itu pun teman-teman tungguin dan lihatin, maka kan juga berarti jumlah sperma yang akan masuk di dalam ovarium atau kantong telur ini akan sedikit ya. Jadi saran saya untuk teman-teman ketika mengawinkan burung kenari ya, gunakan waktu durasi yang lama. Semakin lama ini mengalami perkawinan ya, sekali tempo bisa 10 kali, 7 kali ya, maka probabilitas untuk telur itu terbuahi akan menjadi sangat besar. Ini dari segi pejantan. Jadi proses mengawinkan itu sangat penting untuk terjadinya telur ini akan berjanin ya. Ini menjadi janin atau menjadi embrio ya. Itu jadi proses yang pertama yang perlu teman-teman pelajari adalah bagaimana cara teman-teman mengawinkan, dan tidak semua burung itu bisa berjodoh. Ini yang pertama teman-teman. Sekarang yang kedua teman-teman ya. Yang kedua, kalau saya lihat di bagian telur atau perut hewan, ini adalah tulang dada. Ini perut. Nah, ketika yang pertama tulang dadanya sekian dan perutnya itu masih mengecil seperti ini teman-teman ya, ini mengecil, ini dada, ini perut, nah ini vaginanya ya, maka walaupun ini terjadi perkawinan ya, ini berarti kan belum maksimal ya, maka sperma yang akan sampai pun akan tidak optimal ya. Maka bagaimana yang paling bagus dalam mengawinkan burung kenari itu dilihat dari betinanya. Sekarang adalah ketika betina ini perutnya sudah memerah ya, merah. Kalau yang pertama nanti walaupun terjadi perkawinan itu percuma, tapi ketika perutnya ini sudah memerah ya, maka di sini berarti telur itu sudah mengalami namanya kematangan ya. Jadi saya ulangi teman-teman ya. Jadi dari segi betina sekarang, betina. Jadi teman-teman kalau mengawinkan, betinanya perutnya masih biasa seperti ini ya, belum merah lagi, walaupun dia mau kawin karena ada unsur birahinya atau mungkin betina yang lain ya, maka kadang-kadang akan menjadi percuma, apalagi 1-2 kali. Terus teman-teman habis itu nggak sudah kawinkan lagi, maka lama-kelamaan ini juga akan membengkak sendirinya, akan bengkak seperti ini. Telurnya juga akan keluar, tapi telur yang akan keluar ini menjadi telur yang jongan gitu, tidak terbuahi ya. Satu. Yang kedua, jika teman-teman mengawinkan perutnya memerah, di sini ada telur bercangkang
ya, maka sperma yang akan masuk di sini itu tidak akan mungkin menembus telur yang bersangkang ini. Sehingga teman-teman lihat ini sepertinya sudah kawin, tetapi ternyata zonk. Kenapa? Karena faktornya ini. Jadi makanya ketika mau mengawinkan, dipegang burungnya teman-teman, terus disentuh bagian sini, ada telurnya atau belum. Ya, kalau belum ada telurnya masih aman teman-teman. Tapi sudah ada telurnya seperti ini teman-teman kawinkan, jadi percuma. Menjadi dia bisa berisi jika telur ini sudah keluar. Ya, telur keluar ini telur pertama berarti zonk, kan gitu ya. Telur yang kedua nanti kan belum keluar. Ini selagi ini mau dikawinkan, betina ini mau kawin, spermanya masih bisa masuk menuju ke daerah tadi, kantong telurnya, ke produksi telurnya atau ovariumnya. Ya, jadi yang paling bagus ya, paling optimal ya dalam kita mengawinkan kenari dilihat dari betinanya. Nanti pejantan sudah ya, syaratnya gacor, pennya sudah memerah yang jantan. Sekarang yang betina itu sama. Jadi paling optimal gimana? Kalau paling optimal adalah ketika ini ada tulang dada, ya, ini tulang dada. Ini akan teman-teman akan lihat gini. Nah, ini memerah pokoknya. Nah, nanti dikawinkan pas ini 1, 2 kali, 3 kali, ini banyak jadinya dia berisi. Nah, ini. Lalu dia nanti mengeraman, faktor tadi, faktor eksternal itu juga berpengaruh. Itu kira-kira teman-teman penjelasan dari Pak Guru. Semoga penjelasan ini membantu teman-teman dalam breeding kenari. Jadi tadi ya teman-teman, cara bagaimana kita mendeteksi kenapa telur kita zonk, kegagalannya di mana. Teman-teman sudah mengetahuinya, dan sekarang langkah terakhir teman-teman untuk pengecekan telur apakah isi atau tidak. Ya, saya kadang-kadang hanya mengecek pada saat H-2 atau H-3 ya, karena saya berusaha menjaga agar stabilitas psikologis dari burung saya itu tetap stabil ya. Kalau usia 7 hari atau 7 hari mengeram saya bongkar, nanti saya takutnya dia kantrak malah nggak jadi bisa bertelur lagi ya. Padahal kasus tertentu akan semacam itu ya. Jadi ini saya kalau biasanya sudah zonk ya sudah mendekati 14 hari saya ambil telurnya, nggak apa-apa, karena tidak harus setiap saat kita produksi anakan. Saya istirahatkan, nanti 2, 3 hari, 4 hari, 5 hari kondisikan lagi, baru nanti masukkan kandang breeding lagi, naikkan birahinya. Ketika sudah membuat sarang melingkar, baru kita kawinkan lagi ya. Terakhir untuk teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channelnya Pak Guru, aktifkan lonceng notifikasinya, dan terima kasih yang sudah selalu menonton channel saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you.